Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang mendengarkan siaran ini, alhamdulillah. Semoga Allah yang Maha Kaya menganugerahkan kita semua kekayaan yang sangat bermakna untuk hidup kita, yakni kekayaan ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, Allah itu yang maha pemberi rizki, Allah itu yang maha mengawasi, Allah itu yang maha melihat, Allah maha menyaksikan setiap gerak-gerik, bahkan setiap apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sifat Allah, yakni Al-Wahdaniyah, yang memiliki sifat lawannya atau mustahil bagi Allah, yakni ta'adud. Kalau lihat dari bahasa atau logat, wahdaniyah ini artinya adalah satu. Jadi Allah maha satu, Allah maha esa. Nah kemudian kalau ta'adud berarti berbilang-bilang, artinya lebih daripada satu. Ini harus menjadi keyakinan kita, ya, bahwa ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, betul-betul memang tidak ada ilah-ilah lain. Nah ilah-ilah ini kadang kita membayangkannya adalah seperti Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain gitu ya. Tapi ilah-ilah ini bisa jadi ilah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya adalah adanya kemusyrikan, bahkan ada riya. Ya, riya ini juga termasuk musyrik, ya, namanya musyrik kecil. Ya. Jadi ibadah bukan karena Allah bisa jadi itu adalah sebagai buah daripada ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang yakin kepada Allah, Allah itu hanya satu, Allah yang kita tempat berlindung untuk kita sembah, maka tidak ada lagi ilah-ilah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya menambah yakin tentang Allah itu satu, Allah itu maha satu, Allah itu maha esa, kita akan membahas tentang apa dalilnya, apa burhannya, apa alasannya. Ya, nah maka kita bicara tentang yang pertama secara logika gitu ya. Walaupun Allah pasti tidak bisa dibandingkan dengan makhluk, dengan manusia atau dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah sekarang kalau ada dalam satu komunitas gitu ya, misalnya pemimpinnya lebih dari satu, ya, misalnya taruhlah ada dua pemimpin yang kapasitasnya sama, wewenangnya sama gitu ya. Nah, walaupun di situ ada kompromi, tetapi pasti ada perbedaan-perbedaan. Maka lama-lama komunitas tersebut akan rusak. Ya. Nah, sekarang secara logika, kalau alam semesta ini diatur oleh lebih daripada satu Tuhan, apa yang akan terjadi? Lama-lama akan rusak. Ya. Padahal Allah itu punya kekuasaan yang besar, dan pasti Allah itu satu. Nah ini harus menjadi sebuah keyakinan dasar fundamental untuk kita. Karena mohon maaf kalau kita bandingkan dengan agama yang lain, ada yang agama lain itu ada Tuhannya lebih dari satu. Ya. Jadi Islam agama tauhid, Islam agama wahdaniyah. Jadi Allah itu hanya satu, Maha Esa. Nah, kemudian kalau bicara dalil jelas ya dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Nah, katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu. Nah, satu. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya itu ayat yang ke-22 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Jadi ini menjelaskan seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy, ya, dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ini Allah saja berfirman seperti ini, ya. Seandainya pada keduanya di langit dan bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Tuh. Ini Allah yang menjelaskan. Ya, jelas ya dalil naklinya surat Al-Anbiya ayat 22 ini menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tempat kita berlindung, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin memiliki sifat al-wahdiyah, al-wahdaniyah, artinya satu. Allah Maha Satu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat kajian ini, sedikit demi sedikit mudah-mudahan menambah ilmu yang ujung-ujungnya ilmu kita harus menjadi cahaya hidayah untuk kita semua semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadahnya makin khusyuk, doanya semakin khusyuk. Masya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.